أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pertanyaan ini sederhana sebetulnya. Bagaimana kalau saya lupa dalam sholat, apa yang dilakukan? Jika lupanya dalam konteks yang positif, karena bawaan dari proses-proses metabolisme dalam tubuh, menyesuaikan dengan usia misalnya, sampai menghadirkan sifat lupa, maka cara tercepat, pertama, selalu hadirkan jamaah dalam setiap kesempatan. Kalau sifatnya dari setan, berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tadi disampaikan. Kalau memang dari maksiat, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan taubat itulah nanti insya Allah segala pintu keburukan ditutup, kebaikan akan muncul, dan kemuliaan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, banyak lupa dan tidak khusyuk. Ya, semoga di usia yang sudah 76 tahun ini, baik, bisa dapat meningkatkan mutu salat. Masya Allah. Ini 76 tahun, masih ingin khusyuk. Ada yang 16 tahun, 26 tahun, tidak peduli dengan salat. Ini cukup menarik ini. Ya, saya sering mendapati situasi semacam ini. Ada seorang nenek pernah berdiskusi dan beliau menyampaikan satu luar biasa sambil seduh bahkan mau menangis. Beliau katakan, "Ustaz, saya pernah sakit. Kemudian penyakitnya di rumah sakit tidak bisa menjadikan saya sholat sempurna. Saya harus berbaring. Kemudian juga tidak bisa mengambil air wudhu. Saya mesti tayamum. Pertanyaannya, apakah sah sholat saya?" Saya diam 1-2 detik, kemudian menatap beliau, dan saya sampaikan, "Bu, ini sudah dalam posisi yang sudah cukup sepuh." Saya katakan, "Bu, ibu ini Masya Allah. Ibu usia demikian, masih mau sholat dalam keadaan sakit yang sangat terbatas. Di luar banyak orang merasa sehat, tapi tidak ingat dengan sholat." Maka pertama, ketika ada nilai dan rasa seperti ini, saya mengajak pada Anda semua syukuri dulu nikmat itu. Karena itu nikmat terbesar yang Allah tanamkan dalam jiwa antum. Kalau sudah ada kecintaan kepada ibadah, sampai pada titik kualitas yang tidak biasa, levelnya beda. Orang hanya ingat sholat, antum ingat khusyuk. Orang ingat sholat fardu, antum gak mau tertinggal sholat sunnah. Itu artinya ada level keimanan yang lebih daripada yang lain. Kalau Allah sudah naikkan levelnya, antum jangan coba turunkan. Karena tidak mudah mengembalikannya lagi pada posisi semula. Misal, Anda biasa sholat tahajud misalnya. Ketika sudah terbiasa tahajud, antum jangan coba tinggalkan. Sebab begitu antum tinggalkan, antum tidak akan mudah mengulang serupa, butuh motivasi 2 kali lipat dari sebelumnya. Beda teman-teman sekalian. Sama, ketika Anda punya kecintaan sholat, ingin ke masjid, cepat respon. Sebab kalau itu mulai luntur, tidak mudah untuk menemukannya kembali. Di situ nanti ada yang dirumuskan dengan halawatul iman. Ya, kenikmatan iman, manisnya iman. Salah satunya adalah ketika kita merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kecintaan kita kepada Allah dan tuntunan sunnah Rasulnya itu lebih daripada sebelumnya. Jadi ketika Allah sudah jadi prioritas dalam diri kita, maka di situ Anda akan dapatkan di antara kenikmatan dan manisnya iman. Baik, jadi yang pertama, syukuri dulu ini, dan cara bersyukur tidak sekadar mengucapkan Alhamdulillah. Saya sering katakan kepada Anda, syukur itu adalah ungkapan yang membutuhkan konsistensi dan komitmen kita. Dalam bahasa bebasnya, syukur itu ungkapan terima kasih atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan peruntukan yang Allah tetapkan. Misal, Anda diberikan nikmat sehat mata. Anda ingin mensyukuri nikmat mata, tidak cukup dengan Alhamdulillah, tapi gunakan mata ini sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Apa kata Allah? Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa beriman hanya boleh lihat yang baik-baik saja. Ayat 31-nya untuk perempuan di surah 24. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman, matanya lihat yang baik-baik saja. Jadi kalau lisan Anda mengucapkan Alhamdulillah, tapi pandangannya melihat yang salah, itu tidak disebut dengan syukur. Jelas ya? Anda lihat tayangan yang tidak baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu bukan syukur. Dosa namanya. Jelas ya? Tapi lisan juga begitu. Coba lihat. Kalau Anda bersyukur, awas ya, hati-hati. Ketaatan tidak akan bersanding dengan maksiat. Taat tidak akan pernah bersanding dengan maksiat. Karena baik tidak akan bertemu dengan yang buruk. Baik dengan baik, buruk dengan buruk. Itu sudah rumus. Dan fitrah dalam kehidupan. Quran surah ke-24 ayat 26. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Baik ketemu baik, buruk ketemu buruk. Jadi, maaf, taat itu baik, maksiat itu buruk. Jadi taat gak akan bersanding dengan keburukan.
Misal, sholat itu taat. Mencela itu maksiat. Makanya kalau orang sholatnya bagus, gak akan keluar celaan di lisannya. Jadi kalau antum sholatnya rajin, tapi gemar mencela orang lain, pasti ada yang salah dalam kualitas sholat antum. Makanya ketika sholat benar, disebut di Quran surah 29 ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Di fahsya gak akan keluar, mungkar gak akan nampak. Jadi kalau sholat yang antum kerjakan belum mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ada yang salah dalam sholatnya. Pasti itu. Langkah kaki orang ke masjid tidak akan pernah digunakan pada yang maksiat. Jadi mustahil kaki digunakan untuk sholat, keluar dari masjid pakai sendal orang. Itu mustahil. Keluar dari masjid ngangkut barang orang. Itu mustahil. Keluar dari masjid, bahkan di dalam masjid ngambil snack orang. Itu mustahil. Jadi teman-teman sekalian, tolong lihat baik-baik bahwa taat tidak akan bersanding dengan maksiat. Ketika taatnya itu tinggi, artinya maksiat ditekan dalam diri antum. Dan antum tidak bisa mengelabui diri sendiri. Terlebih mengelabui Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya orang munafik yang coba mewujudkan itu, tapi dianggap oleh Allah tidak akan pernah berhasil. Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat ke-9. Yakhadi'una Allah walladzina amanu, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Wa ma yash'urun. Mereka mencoba mengelabui Allah dan orang beriman. Di orang beriman itu nggak bisa ditipu orang munafik. Nggak bisa. Walaupun dia bawa nilai Islam misalnya, ada teori dalam Islam bahwa ini bukan penyimpangan, ini adalah fitrah dalam kehidupan. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu jangankan kepada hati, ke akal kita nggak masuk. Jangankan ke akal, ke telinga nggak akan nembus. Nggak akan bisa masuk. Ya. Wa ma yash'urun, tapi mereka nggak sadar kalau mereka melakukan sesuatu yang salah. Di pertama, kita bersyukur bahwa dalam segala hal kehidupan masih ada kalimat-kalimat ini untuk menjadi contoh buat kita. Saya bacakan supaya kita jadi ukuran. Ini beliau 76 tahun sudah berada di level itu. Antum yang sekarang sedang meniti kehidupan dalam pertengahan usia atau yang kita dapati saat ini, kita berada di level yang mana? Maksud saya, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, usahakan naikkan level pada tingkatan yang tadi Nabi turunkan teorinya sampai meningkat keimanan kita di Allah Subhanahu wa taala. Kita jawab dulu yang pertama. Saya suka lupa dalam salat. Baik, lupa itu dibagi dua. Secara umum dulu ya. Saya belum masuk ke salat, tapi secara umum. Tolong nanti uraian yang saya sampaikan, antum lihat baik-baik secara sempurna. Karena sekarang ada yang hobi motong-motong video. Itu yang bermasalah. Ya. Yang anehnya kemudian dipotong, sebarkan itu di akhir lah. Saya coba tunjukkan beberapa siklusnya. Yang itu kita abaikan saja. Buang-buang energi. Ya. Sekarang juga kalau dibahas, habis waktu kita. Baik, kita kembalikan ke sini. Pertama, lupa dibagi dua. Ya. Pertama ada lupa yang sifatnya positif. Memang bagian dari fitrah kehidupan. Diberikan lupa oleh Allah. Sebagai anugerah. Karena itu disebut kita insan. Insan disebutkan 65 kali di Quran. Di 63 ayat, di 43 surah yang berbeda. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, termasuk dalam Ibnu Manzur di kitabnya Lisanul Arab menyebutkan, Summiyal insanu insanan. Manusia disebut dengan insan. Kenapa? Minan nisyan, dari kata nisyan, akar katanya nasya, lupa. Li'annahu 'indama 'uhida ilaihi fanasya. Karena ketika dia punya perjanjian dengan Allah, kadang dia lupa dengan perjanjian itu. Bukankah antum berjanji ingin menjadikan Allah sebagai Rabb? Quran surah 7 ayat 172. Alastu bi rabbikum wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kami berjanji ya Allah menjadikan kau sebagai Rabb. Rabb itu bukan berarti, maaf, Tuhan saja, ada konsekuensi. Tuhan yang dipatuhi perintahnya, Tuhan yang disembah dengan segala keagungannya, Tuhan yang diakui segala kemuliaannya, Tuhan yang diakui segala perawatannya, muncul rububiyah, sifat ketuhanannya disebut dengan uluhiyah, Tuhan yang dipanggil ketika kita memiliki kebutuhan-kebutuhan, ada asma wa sifatnya, dengan turunan yang lainnya. Nah sekarang persoalannya, maaf, kadang kita lupa di antara turunan-turunan ini. Katanya, mohon izin, Anda mau patuh kepada Allah. Tapi dipanggil sholat, belum datang juga. Katanya patuh kepada Allah. Kata Allah, jangan sombong, sombong juga. Jangan dusta, masih dusta juga. Coba sampai dengan usia sekarang. Berapa kali Anda pernah berdusta dalam kehidupan? Silahkan cek. Dusta pada orang tua, dusta pada pasangan hidup, dusta pada anak-anak. Kadang lupa kita. Kadang lupa, karena itu disebut dengan insan. Punya perjanjian, tapi kadang lupa. Dan di antara sekian yang lupa ini, teman-teman sekalian, ada yang sifatnya anugerah, memang bawaan. Kenapa? Untuk meringankan beban kehidupan kita. Bayangkan kalau antum masih ingat dari sejak lahir sampai sekarang. Wah, bisa gila itu. Luar biasa, betul. Semua diingat.
Dari mulai hari sampai sekarang. Apa yang dilihat, keingat. Apa ini, keingat. Teman-teman sekarang, kalau tidak ada lupa, luar biasa. Seorang ibu yang tidak pernah lupa sakitnya melahirkan, nggak mau lahiran lagi. Betul, antum yang tidak pernah lupa dengan suatu kejadian yang sulit, berat. Bagaimana menjalani kehidupan itu? Muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Lihat pohon ada bayangan, keingat gitu kan. Lihat ini ada macam-macam, keingat. Kalau tidak dibuat berikan lupa sebagai anugerah, itu tidak mudah mendapatkan keinginan dalam kehidupan. Itu sifatnya anugerah. Tapi ada yang kedua, maaf, lupa yang bersanding dengan kesalahan. Penyebabnya bisa dua. Satu karena setan, yang kedua karena maksiat. Ya, satu karena setan, yang kedua karena maksiat. Tayyib, yang karena setan, kita lihat misalnya uraian Nabi SAW, termasuk dalam hadis riwayat Abu Daud. Teman-teman lihat gini, fokus baik-baik. Ketika seseorang sudah mulai bertakbir, dia mulai bertakbir, kata Nabi, fayaqulu syaitan, maka setan akan mulai membisikkan, mengatakan pada benaknya, udhkur kadza, udhkur kadza. Kamu ingat ini ya, ingat ini ya, ingat ini ya. Nanti kalau nggak percaya, silahkan waktu mau sholat isya. Anda kalau belum takbir, itu bisa fokus kita. Tapi ketika mulai takbir, Allahu Akbar, tiba-tiba mulai ingat macam-macam. Silahkan kalau nggak percaya, ingat motor diparkir di mana, ingat mobil begini, ingat kunci begini, ingat handphone belum dijawab. Bahkan materi saya sekarang pun, itu Anda bisa ingat. Hati-hati, nanti ada yang membisikkan begini-begini, kata Ustaz Adi, itu setan. Setan dia bisikan, ingat ini, ingat ini, ingat ini. Kata Nabi, hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang sholat, dia tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Pernah mengalami itu? Ah, itu perbuatan setan. Nggak percaya silakan. Itu kalau Nabi sampaikan, nggak mungkin dusta. Nggak percaya nanti pas isya, Anda takbir, Allahu Akbar, itu seketika muncul. Begini, 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 begini. Sampai titik ketika Anda sedang sujud, ruku atau gerakan yang lain, tiba-tiba Anda baru sadar, berapa rakaat saya sholat ini ya? Paham ya? Ah, ini faktor yang pertama, itu gangguan dari setan. Gangguan dari setan. Itu kalau dibawa ke dalam konteks sholat tadi. Ya, kita langsung spesifik pada jawabannya. Allah. Kadang ada dalam konteks kegiatan, ada konteks ibadah yang lain, dibikin lupa kalau seharusnya zakat keluar hari ini. Dibikin lupa kalau antum harusnya menunaikan ibadah ini. Dibikin lupa ketika antum sedang menghafal Al-Quran. Ini karena konteks pertanyaan sholat, kita fokuskan. Dibikin lupa ketika antum mulai bertakbir dalam sholat, sampai tidak sadar berapa rakaat antum sedang menjalaninya. Paham ini satu? Baik. Dua, ada lupa karena maksiat. Lupa karena maksiat. Awas, hati-hati ya. Hati-hati teman-teman sekalian. Saya katakan dari awal tadi, taat tidak akan bersanding dengan maksiat. Ingat kepada Allah. Semua kegiatan yang menjadikan kita ingat dengan Allah, di Quran disebut dengan zikron. Sedangkan zikron, itu sekarang dalam bahasa Arab disebut dengan sesuatu untuk mengingat. Ingat. Lawan dari lupa apa? Ingat. Jadi ketika antum menyebut ingat, itu zikir namanya. Makanya ketika Anda diminta untuk mengingat menghafal Quran, mengingat-ingat Quran menghafalkannya, bahasa Qurannya zikrun. Silahkan cek, bukan hifdun, tapi zikrun. Zikrun. Quran surah ke-54. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Fahal min mudzakir. Dan sungguh, kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat. Kalimat ingatnya menggunakan kata zikrun. Zikrun. Zikir. Ingat. Bisa diartikan juga menghafal. Uzkur. Coba ingat-ingat. Coba sebutkan. Atadzkur, apa kamu ingat? Dan seterusnya. Zakir, yang mengingatkan. Fadzakir, coba ingatkan. Fadzakir innama anta mudzakir. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dzakir, dari kata dzakara, ingat. Lawan dari ingat itu lupa. Nasya. Nah, lihat baik-baik. Sedangkan zikir di Quran, segala aktivitas yang tidak sekedar menjadikan kita ingat, tapi ingatan ini diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar ingat, tapi dijadikan semua ingatan ini terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fokus. Mau jalan, ingat Allah. Mau makan, ingat Allah. Mau kerja, ingat Allah. Karena itu dalam Al-Quran, semua kata zikir yang disebutkan, itu tidak akan pernah keluar dari konteks ibadah dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, perhatikan baik-baik, saya agak percepat sedikit. Salat disebut dengan zikir. Salat, misalnya. Itu disebut dengan zikir.
Quran surah ke-20 ayat ke-14. Wa aqimis sholata lidzikri. Tayyib, doa disebut dengan zikir. Doa. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kalimat-kalimat thayyibah pasca salat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, disebut dengan zikir. Kalimat thayyibah, ya, ada di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103. Kemudian, maaf, hal-hal yang menjadikan Anda ingat Allah, jalan ingat Allah, makan ingat Allah, ingat pada umumnya disebut dengan zikir. Lihat Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurukum. Misal, Anda beraktivitas, jalan, makan, duduk, kemudian berbaring, itu diminta untuk zikir ingat pada Allah. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 191. Misal, alladzina yadhkuruna Allah, yadhkurun, zikir, ingat Allah, qiyaman, berdiri ingat Allah, wa qu'udan, duduk ingat Allah, wa ala junubihim, berbaring ingat Allah. Perhatikan, setiap disebutkan kalimat ingat, itu selalu bersanding dengan taat, ibadah. Korelasi positifnya, orang-orang yang meningkatkan ketaatannya kepada Allah, taat, tingkatkan, bukan sekedar dia akan terhubung kuat dengan Allah, tapi akan dijaga ingatannya dalam setiap aktivitas yang dia jalani. Demi Allah saya katakan ya, kalau Anda ingin cepat mengingat sesuatu, di antara cara tercepatnya, perbaiki hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua kalimat ibadah di Quran umumnya disebut dengan kalimat zikir, ingat. Anda tingkatkan ingatan kepada Allah, Allah tambahkan kepada Anda ingatan dalam kehidupan. Termasuk penghafal Quran, itu paling hebat. Makanya kalimat zikirnya 4 kali disebutkan di Quran. Ini sudah penelitian, Anda sudah bisa hafal Quran, itu otomatis paling minimal 3 kali ingatan Anda akan menguat dari biasanya. Dengan cara, maaf, jika memang hafalan Anda dikerjakan dengan cara yang benar. Nah, lawan dari ingat, apa tadi? Lupa. Lawan dari taat, apa? Maksiat. Masih ingat? Maksiat. Nantikan, ini agak sedikit rumit ini. Zikir, ingat. Caranya, taat. Lawan, ingat, lupa. Baik, lawan dari taat, maksiat. Jadi kalau Anda banyak maksiat, Anda akan lupa dengan Allah. Anda banyak maksiat, Anda lupa dengan ibadah. Anda banyak maksiat, terganggu ibadah Anda. Anda banyak maksiat, Anda banyak melupakan hal maslahat dalam kehidupan Anda. Makanya kalau ada orang mengerjakan maksiat, konotasinya lawannya taat. Ketika ada orang taat, konotasinya dia semakin ingat. Ingat dengan ibadah, ingat dengan khusyuknya. Jadi yang kedua faktor yang menyebabkan terganggu seseorang ibadah, ketaatannya terganggu, salah satunya dengan maksiat. Maksiat bisa menyebabkan orang lupa. Lupa pada apa? Ibadah. Jelas sampai sini? Tayyib. Awas, ini agak sedikit rumit ya bagian kedua ini. Apa korelasi maksiat menjadikan orang bisa lupa? Maksiat lawannya taat. Begini cara memahaminya. Taat diturunkan dalam bentuk zikir. Zikir kosakatanya adalah ingat. Ini amalannya, ini ada salat, ada doa, ada kalimat thayyibah dan seterusnya. Jadi kalau orang banyak ibadah, maka meningkatkan ketaatan, semakin ingat dengan Allah. Ingatan dikuatkan oleh Allah. Lawan dari ingat adalah lupa. Perhatikan baik-baik. Lawan taat adalah maksiat. Korelasinya, kalau orang banyak maksiat, dia akan banyak lupa. Apa yang pertama dilupakan? Ibadah. Ibadah. Ya, karena kontra, paradoks atau lawan daripada lupa di sini adalah ingat terkait dengan ibadah. Makanya kalau ada orang lupa dalam ibadahnya, tidak fokus dalam ibadah, coba cek dulu, antum mengerjakan maksiat apa sebelum ibadah itu. Karena hanya orang yang melakukan maksiat, dia tidak akan peduli dengan ibadahnya. Karena itu ketika orang munafik disebut di Quran ibadah, disebut oleh Quran, kalaupun sholat, malas dia. Kalaupun ingat dalam sholatnya, cuma sedikit, yang lainnya mikirin yang lain. Buka Quran surah keempat ayat 142, paling kanan sebelah atas. An-Nisa ayat 142. Ini prakteknya. Ini teorinya, ini turunannya, ini prakteknya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila as-salati qamu kusala. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Innal munafiqina, sungguh orang-orang munafik itu, lihat kalimatnya, yukhadi'una Allah, mereka mencoba mengelabui Allah dalam ibadahnya. Jadi mereka pura-pura seperti ibadah, padahal nggak fokus dengan ibadah. Munafik itu kan termasuk tingkat tertinggi dalam maksiat. Termasuk tertinggi. Makanya muaranya neraka jahanam, Pak, Bu.
Munafik itu muara terbesarnya neraka jahanam. Lihat ayat 140-nya. Quran surah keempat, ayat 140, paling kiri sebelah bawah. Langsung ke ujung ayatnya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan menghimpun orang munafik bersama dengan orang kafir di neraka jahanam keseluruhannya. Nah, awas, lihat baik-baik. Ibadah enggak? Ada yang ibadah. Cuman ibadahnya itu karena banyak maksiatnya, dia nggak bisa khusyuk dalam ibadah. Bahkan hanya mengelabui orang saja. Yang penting saya sholat, dia mencoba menipu Allah. Mengelabui orang sekitarnya supaya kelihatan dia sholat. Yukhadi'un Allah. Maaf. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Padahal dia cuma menipu diri sendiri. Capek-capek kamu sholat. Saya juga nggak perhatikan, nggak tahu mah. Saya nggak nilai, saya nggak berikan pahala. Tapi yang paling menarik, begitu mereka sholat, komuku salah. Memang sholat, tapi malasnya kelihatan. Jadi kalau Anda, maaf teman-teman, Anda satu kali ada sifat malas dalam ibadah. Misal, mau sholat malas, mau ruku malas, mau sujud malas, hati-hati betul, hati-hati. Anda mesti evaluasi maksiat apa yang Anda kerjakan sampai membuat Anda malas dalam ibadah. Hati-hati. Pasti pernah maksiat. Gak mungkin kalau nggak maksiat. Dan yang paling berbahaya adalah pada titik yang tertingginya. Lihat. Wala yadhkuru dzikir wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak ingat dengan Allah kecuali sedikit saja. Sedikitnya apa? Sedikitnya masih mau sholat. Cuman dalam sholatnya tetap gak ingat Allah. Yang diingat fulan, ini, itu, maslahat dunia dan sebagainya. Wala yadhkurunallah. Tidak ingat. Apa lawan tidak ingat? Lupa. Dibuatlah dia lupa dengan nilai ibadahnya. Jadi kalau ibadah gak ingat Allah, maaf, kadang cepat, kadang lupa rakaat, kadang tidak ada fokus dan sebagainya. Kalau Anda mengalami sifat seperti ini, maaf, coba fikirkan pada diri kita. Dari dua kemungkinan tadi, ada yang positif, ada yang negatif. Di mana posisi kita kalau mengalami seperti itu sesuai dengan pertanyaan Ibu tadi? Ustadz, saya sering lupa kalau sedang sholat, sehingga lupa itu tidak memudahkan saya mendapatkan kekhusyuan. Bagaimana saya supaya khusyuk dan menghilangkan lupa ini? Kalau yang dimaksudkan lupa yang pertama, maka itu bagian yang normal dalam kehidupan. Karena semakin semakin usia berkembang, semakin kelemahan didapatkan. Itu sudah bahasa Quran. Ya, Allah menciptakan kita dari kuat. Semua memba'ni kuwatin dha'f. Kemudian setelah kuat jadi lemah lagi. Sampai kemudian semakin sepuh, semakin melemah ingatan-ingatan kita. Jadi kalau kemudian Anda mendapatkan bagian pertama, itu normal. Cara untuk bisa menguatkannya lagi, supaya terjaga fokus sholatnya, saya sarankan jangan tinggalkan sholat berjamaah. Itu caranya. Simple. Jadi kalau yang laki-laki ke masjid, perempuan nggak bisa ke masjid di rumah. Yang penting jamaah. Sebab kalau berjamaah, ada yang saling mengingatkan. Imam lupa, yang ingatkan siapa? Makmum. Pasti itu. Karena imam satu, Lukman. Makmum banyak. Jadi begitu imam lupa, makmum ingatkan. Kalau makmum lupa, siapa yang ingatkan? Tidak. Yang ingatkan suasana berjamaahnya. Nggak mungkin imam ingatkan. Ya, nggak mungkin. Imam nggak bisa nengok ke belakang. Ya, aduh imam saya lupa. Oh, begini caranya. Batal sholatnya semua. Tidak. Imam tidak mungkin mengingatkan. Tapi suasana sholat akan mengingatkan dia. Misal, Anda harusnya misalnya sujud, tiba-tiba Anda keingat ruku. Begitu mau ruku, teman-teman sekarang harusnya sujud. Anda menyadari bagaimana suasana sholat jamaah menjadikan semua orang sujud kecuali Anda. Maka saat itulah otomatis Anda akan mengerjakan sujudnya. Paham ya? Anda kira rakaat kedua, Anda berhenti, ternyata semua orang naik. Maka Anda otomatis akan mengikuti orang yang lain untuk naik, kemudian menyempurnakan rakaat Anda. Paham? Maka sholat berjamaah, salah satu faedahnya, meningkatkan kualitas sholat kita dan menjaga dari lupa dalam sholat. Jika Anda imam diingatkan makmum, jika Anda makmum lupa, maka diingatkan oleh suasana sholat dalam berjamaahnya. Paham sampai sini? Baik, karena itu saya sarankan bagi para ibu pun yang belum bisa ke masjid, ternyata bukan ada alasan untuk tidak berjamaah. Bukankah di rumah kadang-kadang ada anaknya, ada cucunya, ya, ada misalnya asisten rumah tangga dan sebagainya. Jadi jangan jadikan alasan untuk tidak menunaikan sholat dengan berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang sumbernya dari satu di antara dua, setan atau maksiat, maka caranya adalah pertama, kalau dari setan kita berlindung kepada Allah. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Berlindung pada Allah. Bacakan ta'awudz. Bacakan surah-surah untuk perlindungan. Itu boleh. Boleh. Dari hadis-hadis umum disampaikan Nabi SAW. Kadang-kadang kalau sudah jelas, Nabi nggak sampaikan lagi. Karena sudah jelas. Bukan nggak ada contoh, hati-hati. Bukan nggak ada contoh. Salat itu dibuka dengan takbir. Allahu Akbar. Ditutup dengan salam. Pertanyaan saya, boleh nggak sebelum salat saya baca bismillah?
Halo? Kalau tidak tahu katakan. Allahu alam. Nah, sekarang kita kembalikan pada kaidah fikihnya. Hati-hati, pahami dengan utuh, awas, jangan lihat potongan video setelah ini. Awas, hati-hati, nanti saya kena tahdir lagi itu. Lihat baik-baik teman-teman sekalian. Pertama, ada kaidah yang jelas awal dari akhir, teori dengan contoh. Yang kedua, ada kaidah yang jelas disampaikan ketentuan umumnya, yang kalau sudah disebutkan, gak usah kita mengulanginya lagi. Yang penting kaidahnya sudah jelas. Saking jelasnya, Nabi nggak sebutkan lagi. Nabi nggak sebutkan lagi. Contoh misalnya, kalau antum mau makan, baca apa? Tahu dari mana? Hadis jelas ya. Kata Nabi, samillah, sebut nama Allah. Kata Imam Al-Bukhari, paling gampang bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat sebut bismillah. Makan apa saja? Nggak disebutkan. Makan bubur, makan kurma, makan ini, makan itu. Itu makan. Sekarang kalau saya mau pakai pakaian, baca apa? Tahu dari mana? Bismillah kan untuk makan. Ayo. Kalau tidak tahu katakan apa? Allah Adam. Tapi pertanyaan saya, boleh nggak baca bismillah? Tahu dari mana bolehnya? Katanya Allah Adam. Baik. Lihat hadis umumnya. Tadi spesifik untuk makanan karena ada kisahnya. Nanti saya bacakan kisahnya. Yang kedua, ini ada hadis umum. Hadis umumnya berbunyi begini. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya, paling minimal dibacakan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus pahala akhiratnya. Ini cuma jadi dunia. Ini saya mau minum misalnya. Saya mau minum, tidak saya bacakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak baca itu. Maka yang saya dapatkan cuma dunia saja. Hilang hausnya, tapi tidak ada nilai pahala akhiratnya. Saya baca bismillah, ada pahalanya. Hadis umum. Kemudian pakaian misalnya. Maaf, saya mau pakai pakaian. Kalau cuma dipakai, saya tidak bacakan doanya, tidak baca bismillahnya, itu sama dengan yang lain saja. Yang pakai pakaian. Yang tidak beriman pun mengerjakan itu. Bahkan belinya di toko yang sama, harganya sama, berangkatnya bareng. Ya dipakai ke tempat yang sama, seragam, ya kampus, karyawan, sekolah, dan sebagainya. Kan pakaiannya sama tuh, di tempat-tempat umum. Apa yang membedakan antum dengan orang belum beriman? Kalimat bismillahirrahmanirrahim. Begitu dipakai, dituliskan pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Makan baik tidak? Baik. Pakaian baik tidak? Baik. Pakai sendal baik tidak? Baik. Semua aktivitas kita ada doanya. Ketika nggak tahu doanya, bacakan bismillahirrahmanirrahim. Hadis makan itu, kenapa ada khusus lagi disebutkan? Karena pada saat itu ada anaknya Abu Salma. Lihat di Al-Muwatta Imam Malik, nomor hadis 2020, paling kanan sebelah bawah. Datang dia berkunjung kepada Nabi, kemudian di situ dia menyampaikan, ya, maaf, setelah datang, kemudian Nabi hidangkan makanan, anak itu kemudian dengan tangan kanannya ingin menyerobot makanan yang dekat dengan Nabi SAW. Kalau diilustrasikan, dia duduk di seberangnya, makanan kesukaannya ada yang mendekat dengan Nabi. Tangannya masuk ke depan, kata Nabi, ya ghulam, idza quddimat ta'am, khudh biyaminika ma yadik. Hei, duhai anakku sayang, kalau makanan sudah dihidangkan, ambil yang paling dekat denganmu. Yang paling dekat. Kalimat disampaikan pada anak, tapi khitabnya, cara bicaranya tujukan pada orang tua. Maksudnya kalau orang tua bikin makanan, dan tahu anak dengan makanan kesukaannya, maka dekatkan makanan itu pada yang disukainya. Anda punya 2 orang anak, 1 ayam sukanya, 2 tempe sukanya. Maka yang suka ayam, dekatkan ayam kepadanya. Yang suka tempe, dekatkan tempe kepadanya. Sehingga dengan itu memudahkan dia untuk mengambil. Itu maksud hadisnya. Kemudian ambil itu. Dan pada anak kecil, lihat, samillah. Jangan ajarkan doa yang panjang-panjang. Yang penting buat dia paham. Sebut nama Allah. Bismillah. Padahal ada doa makan. Ada doa berpakaian. Ada doa untuk makan. Doa minum. Doa berangkat. Kata Nabi, kalau anda ingin yang simpel, cukup sebut Bismillah. Bismillah. Ditekankan lagi karena orang yang belum tahu tentang itu. Kalau sudah tahu, nggak usah disebutkan lagi. Sekarang saya tanya pada anda, saya belum sholat, saya mau sholat nih. Mau sholat, boleh nggak baca bismillah? Kalau pada hadis tadi, kita ambil keumumannya, boleh disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Sholat yang belum dimulai. Karena saya mau sholat, mengerjakan kebaikan. Begitu sholat dibuka, dibukanya bukan dengan bismillah, bukanya dengan takbir. Allahu Akbar. Sambil bertakbir, maka hati berniat. Kata Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um, an-niyatu mahalluha fil qalbi muqtarinan bit takbir. Niat tempatnya di hati bersamaan dengan takbir. Ketika lisan mengucapkan Allahu Akbar, hatinya menegaskan saya salat maghrib ya Allah. Saya salat isya ya Allah. Maka di hati ini orang Arab mengatakan usolli fardal isya 4 rakaat. Hatinya menyampaikan, ya Allah saya mau salat isya 4 rakaat. Kita misalnya bukan orang Arab, boleh di hati mengatakan, ya Allah saya mau salat isya 4 rakaat. Sah. Lisan bertakbir. Jadi yang dibaca bukan bismillah. Bismillah. Salah.
Bismillah itu sebelum sholat, bismillah sebelum makan, bismillah sebelum berpakaian. Dalilnya apa? Hadis umum tadi. Nah, sebelum antum sholat, ada godaan dari setan. Banyak was-was sana sini. Banyak was-was. Apa rumusnya? Kaidah umum. Fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Sebelum sholat, bacakan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin. Wa a'udzubika ayyahdurun. Qul a'udzu birabbin nas. Itu boleh. Sebelum sholat dilakukan. Minta kepada Allah bagi yang merasa banyak gangguan. Kalau tidak merasa terganggu, nggak ada masalah, langsung takbir saja. Allahu Akbar, sudah selesai. Jadi munculnya ayat, kemudian ta'awud dan sebagainya, itu asalnya permohonan kepada Allah supaya tidak ada gangguan-gangguan dari setan ketika ada kerumitan menunaikan sholat. Paham sampai sini? Halo? Jadi latar belakang itu mesti digali. Jangan kemudian orang berta'awud, memang ada masalah dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bid'ah. Masya Allah. Jadi itu yang repot tuh kan. Coba cek dulu, mungkin dia punya latar belakang dan sebagainya. Paham? Dan jangan ditanya juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada setan ya. Masya Allah, gak usah. Biarin aja. Iya, setannya kamu. Dia paham ya? Baik, jadi ini kondisinya. Kalau memang banyak gangguan sebelum sholat sana sini, bermohon kepada Allah perlindungan. Dalilnya ada, ayatnya ada dan sebagainya. Terus? Tayyib. Kalau maksiat, bertobatlah Anda. Bertobatlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biar Anda bermohon pada Allah, kemudian tobat dengan baik, tobat nasuha, jangan diulang lagi. Kemudian jika terkait dengan Allah, cukup kemudian Anda beristighfar dengan baik, mohon ampunan, akui kesalahan, sesali dan janji jangan diulangi lagi. Ciri tobatnya, Anda benci melihat perbuatan serupa dan berjanji tidak mengulangi lagi. Yang kedua, meningkat kesolehan Anda. Jadi taat meningkat, maksiat tertutup. Paham? Tayyib. Tapi kalau ada kaitan dengan manusia, Anda akan tergantung keadaannya sebelum minta maaf kepada orang yang dimaksudkan. Makanya saya sarankan kalau punya masalah dengan manusia, termasuk di rumah tangga dan sebagainya, jangan diumbar keluar. Masalahnya ketika masalah antum selesai, dengan orang lain belum selesai. Antum punya masalah, diumbar keluar, tuliskan. Aku tidak menduga, ternyata suamiku seperti itu. Masya Allah. Dikomentari sampai ke ujung. Ih, gak nyangka ya. Nyangka. Tuh, yang komen sampai 1000, yang like, yang dislike, dan sebagainya. Tiba-tiba masalah antum dengan suami selesai. Masalah Anda dengan masyarakat belum selesai. Disitulah persoalan terjadi. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lanjutkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.